pelatih utama Akademi MU, Dave Hughes, juga mengikuti tur pramusim untuk membantu pelatih tim utama. United menginginkan pelatih akademi untuk mendukung jumlah pemain muda dalam skuad sebagai bagian dari integrasi antara akademi dan tim utama. Pelatih U21 Travis Binion dan Darren Fletcher merekomendasikan Hughes untuk mengikuti tur. Sistem Manchester United yang baru dan lebih baik akhirnya terlihat dari Erik ten Hag. Dimulai dengan sistem out of possession, ternampak bentuk pertahanan Ruud van Nistelrooy di PSV. Dan itulah yang kita lihat saat melawan Arsenal. Namun ada perubahan besar. Alih-alih menjadi mid block dengan garis pertahanan tinggi, itu sebenarnya adalah garis keterlibatan yang lebih tinggi serta garis pertahanan tinggi. United membentuk formasi 4-2-4 daripada 4-4-2. Dengan kedua pemain sayap yang cukup sempit, menghalangi umpan ke pemain nomor 8 lawan. Dua pemain, Højlund dan Mount, akan menutupi pivot ganda Arsenal sehingga menyulitkan mereka untuk menerima umpan. Sebaliknya pivot ganda United, Collier dan Casemiro akan melindungi di depan pemain Arsenal di jalur pertahanan. Ini menambah lapisan keamanan ekstra jika salah satu pemain sayap Arsenal keluar ke kotak penalti mereka. Atau jika dua pemain depan menekan bek tengah lawan, pivot ganda United dapat mendorong pivot ganda Arsenal. Perangkap menekan sama seperti yang dimiliki Eriksen di PSV. Umpan mundur lawan, ini terjadi dan pemain United terlibat. Menekan secara agresif untuk memaksa lawan memainkan bola panjang yang membantu mendapatkan kembali penguasaan bola. Mengunci satu sisi lapangan dan begitu lawan terkurung dengan garis sentuh, para pemain kembali terlibat secara agresif yang memaksa bola panjang dan penguasaan bola kembali. Sementara bentuk baru dalam membangun serangan juga nampak jelas. United membangun permainan menggunakan pola 3-4 menyertakan Onana. Kiper di tengah dua bek tengah selalu menerima umpan pertama. Mengapa? Karena itu membuat lawan sulit untuk memaksa Anda ke satu sisi jika kiper berada di tengah terlebih dahulu. Serangan dibangun dari kedua bek sayap, AWB dan Amas. Dengan pivot ganda Collier dan Casemiro. Dari sinilah gol itu berasal. Collier yang memulai lebih tinggi dari Casemiro, mendorong lebih jauh ke atas, mendorong Amas untuk masuk ke dalam untuk melakukan pivot dengan Casemiro. Yang memungkinkan Rashford untuk melebar dan masuk lebih dalam ke zona bek kanan lawan, untuk kemudian memainkan umpan pertama ke depan ke Højlund. Ten Hag ingin pemain sayap dan bek sayapnya berada di garis berlawanan, untuk membantu menciptakan ruang bagi satu sama lain, terutama pemain sayap sehingga ia bisa mendapatkan 1 lawan 1. Ini juga membantu ketika pemain sayap digandakan, mereka dapat membuat underlap dan overlap 2 lawan 2 dengan mengambil satu bek untuk membantu pemain sayap. Penggunaan pivot ganda oleh Ten Hag sangat brilian. Biasanya, pivot ganda sejajar satu sama lain, umpan untuk mereka terima akan menjadi umpan lurus yang lebih mudah bagi lawan untuk bertahan. Sedangkan Ten Hag meminta pivot tidak sejajar. Manfaatnya, MU menerima bola dengan setengah putaran dan tidak datar, sehingga jauh lebih sulit untuk lawan bertahan. Blok lawan menjadi sedikit terputus-putus karena mereka tidak tahu apakah harus mendekat atau bertahan. Meskipun memang memerlukan kemampuan teknis yang lebih dan pivot ganda harus sangat baik dalam menerima bola. Terlepas dari hasilnya, United tampak bersemangat dan mudah-mudahan kami dapat mencapai tahap akhir Ten Hag Ball sesegera mungkin. Banyak fans MU saat ini menyuarakan tentang bagaimana Antony harus pergi, karena dia gagal atau tidak menawarkan apapun. Faktanya, tidak benar untuk menyatakan bahwa Antony tidak menawarkan apapun. Secara statistik, musim lalu, dia sejauh ini gelandang melebar dengan statistik bertahan terbaik di seluruh Liga Primer. Tidak ada gelandang melebar lain yang bertahan, memblok banyak tembakan, dan operan, menjegal banyak pemain yang menggiring bola,
dan dia berada di puncak untuk intersepsi. Dan seperti biasa, lawan Arsenal, dia melakukan perlawanan yang sangat keras di sisi lapangannya. Tidak boleh ada keraguan tentang itu, meski musim terakhirnya benar-benar buruk dalam menguasai bola. Dan pengambilan keputusannya dipertanyakan. Salah satu alasan Erik ten Hag memilih Antony sebagai pemain inti adalah karena ia sangat kuat dalam menguasai bola, yang sangat berharga untuk dimiliki di sayap, saat tim bermain dengan pemain sayap lebar dan bek sayap yang mampu membalikkan keadaan. Namun, ia belum seperti itu untuk MU, dan dikombinasikan dengan pengambilan keputusan yang buruk, yang mengakibatkan banyaknya peluang tersia-siakan, MU membutuhkan lebih banyak darinya dalam hal itu. Selain itu, ia perlu mulai melakukan lebih banyak tembakan melengkung saat ia bergerak ke lapangan. Namun, ada beberapa hal yang mudah dicapai, dan ruang untuk perbaikan jika ia mendapatkan kembali kepercayaan dirinya. Namun pada intinya, mengingat gaji yang diterimanya, penyelidikan yang masih menggantung padanya, tidak mungkin MU mendapatkan tawaran yang berarti untuknya. Minat apapun dari klub seperti Besiktas akan berupa pinjaman atau tawaran murah. Meskipun Antony bisa membuat frustrasi saat ditonton, tidak perlu melakukan pekerjaan yang dilakukan penggemar lawan. Ia masih bisa bekerja keras dan sejujurnya, jika MU akan menyingkirkannya, kemungkinan besar fans MU juga harus menunggu masalahnya di luar lapangan diselesaikan. Kutukan cedera Manchester United tampaknya kembali pada hari Minggu, dengan pemain baru Leny Yoro dan Rasmus Højlund yang sama-sama mengalami cedera saat klub tersebut kalah 1-2 di tangan Arsenal dalam pertandingan pramusim pertama mereka di Tur Amerika. Erik ten Hag tidak menjelaskan mengenai jadwal kembalinya mereka, tetapi masalah pemain Prancis itu bisa lebih parah menurut beberapa laporan. Ten Hag sudah tahu bahwa perekrutan pemain yang kuat di musim panas sangat penting untuk memberi timnya dorongan yang mereka butuhkan untuk melampaui musim Liga Primer terburuk mereka sejauh ini. Dan dengan United yang masih aktif menjelang musim baru, bek tengah Everton, Jarrad Branthwaite, telah menjadi nama yang dibicarakan banyak orang di United musim panas ini, tetapi kepindahan apapun untuk bek Inggris itu tampaknya semakin tidak mungkin. Menurut jurnalis Fabrizio Romano, United dan Everton saat ini tidak sedang berdiskusi mengenai transfer pemain berusia 22 tahun itu musim panas ini, meskipun bek Lyon, Jack O'Brien menjalani pemeriksaan medis di Goodison Park pada hari Senin. Persyaratan pribadi diyakini telah disetujui dan Branthwaite sendiri sangat ingin pindah ke Manchester. Namun, The Toffees telah menolak 2 tawaran. Bek itu telah ditawari kontrak baru untuk tetap di Merseyside, tetapi menginginkan Everton untuk menyamai gaji 160.000 pound per minggu yang akan didapatnya di Manchester jika ia menandatangani kontrak baru. Dengan cederanya Yoro, opsi pertahanan potensial lainnya adalah Matthijs de Ligt. Namun, meskipun ada laporan yang menyatakan kesepakatan telah dicapai dengan Bayern Munich untuk merekrut mantan bek Ajax itu, jejaknya telah mendingin. Bayern menginginkan lebih dari 40 juta pound dan tampaknya bersedia menjualnya. Meski demikian, United belum mengajukan penawaran menurut beberapa laporan. Manchester United hanya akan berusaha memperkuat serangan dengan merekrut atu penyerang lagi jika Jadon Sancho atau Facundo Pellistri dijual. PSG mencapai kesepakatan prinsip dengan pemain sayap Manchester United, Jadon Sancho. Pemain Inggris yang bernilai 60 juta euro, menyadari ia dan Ten Hag memiliki pemahaman yang sama. Sulit bersaing di MU untuk peran utama. Di kiri ada Marcus Rashford dan Alejandro Garnacho. Di kanan ada Amad Diallo dan Antony. Satu-satunya kesempatan Sancho bermain secara regular adalah pindah klub. PSG dan Juventus jadi peminat utama, meski keduanya menolak membayar gaji Sancho sama seperti di MU. Besiktas telah mengajukan tawaran untuk Antony. Kesepakatan permanen dan pinjaman telah diinformasikan kepada klub Turki.
Manchester United ingin menjual pemain tersebut, tetapi Antony ingin bertahan. Christian Eriksen bisa saja meninggalkan MU hanya dengan 5 juta euro musim panas ini. Anderlecht dan Ajax sangat menginginkan playmaker Manchester United tersebut. Dengan setan merah dilaporkan meminta 5 juta euro untuk menjualnya. Ineos mengetahui Ajax mengajukan pinjaman untuk Christian Eriksen karena mereka tidak bersedia menyetujui kesepakatan tersebut. Anderlecht telah mengadakan pembicaraan dengan kubu pemain tersebut. Mereka mungkin harus menunggu kabar dari pemain tersebut tentang keputusannya, karena Eriksen dilaporkan tetap membuka opsinya, yang mungkin pada akhirnya bergantung pada apa yang dapat ditawarkan oleh para pelamarnya. Tidak ada masa depan Manchester United untuk Eriksen. Ia menyadari banyaknya langkah yang dilakukan Manchester United untuk memperkuat lini tengah mereka melalui jendela transfer. Sementara itu, kemunculan Kobbie Mainoo serta upaya setan merah untuk mendapatkan Manuel Ugarte akan membuat Eriksen tetap berada di bangku cadangan untuk sebagian besar musim mendatang. Selain Sancho, PSG dan MU juga berdiskusi soal Manuel Ugarte. Tidak ada kemajuan dalam pembicaraan. Manchester United telah mendekati Real Sociedad tentang kemungkinan kepindahan Martin Zubimendi musim panas ini. Persyaratan pribadi bukan masalah menurut Hidup Global yang mewakili pemain tersebut. Biaya yang bersedia dibayarkan MUF adalah sekitar 40 juta euro. Mereka tidak akan membayar klausul pelepasan sebesar 60 juta euro. Kesepakatan ini tidak bergantung pada kesepakatan Ugarte. Ineos memandang keduanya dapat dicapai, dan untuk mempertahankan posisi gelandang selama beberapa tahun mendatang. Kabar baiknya, Manchester United telah mencapai kesepakatan lisan untuk merekrut Nosair Mazraoui dari Bayern. MU dan Bayern sepakat mentransfer pemain belakang dengan mahar 15 juta pound. MU dan West Ham juga telah mencapai kesepakatan untuk Aaron Wan-Bissaka. Hanya tersisa kesepakatan mengenai persyaratan pribadi antara West Ham dan Aaron Wan-Bissaka. Minggu depan akan menjadi minggu yang besar bagi MU, dengan banyak hal yang berpotensi terjadi. United tengah menggarap beberapa kesepakatan, baik yang masuk maupun keluar, menurut Fabrizio Romano.